Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kembali lagi bersama Bangka, Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas putaran GERD anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel Bangka, alangkah baiknya teman-teman untuk bantu subscribe dan bunyikan notifikasinya agar apa? Agar ya video Bangka ini atau channel Bangka ini bisa membantu teman-teman yang lagi mengalami gangguan sistem pencernaan, GERD anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini Bangka ingin menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar dan di WA. Apakah GERD anxiety psikomatis atau gangguan asam lambung ini sembuhnya berapa lama gitu? Apakah lama ataukah kapan gitu? Bertanya-tanya gitu teman-teman. Banyak yang bertanya seperti itu kepada Bangka. Oleh karena itu dalam kesempatan video hari ini Bangka ingin sampaikan kepada teman-teman, kalau teman-teman bertanya kapan berapa lama saat kita mengalami gangguan GERD anxiety itu bisa sembuh teman-teman, itu tergantung dari individu masing-masing teman-teman. Di sini Bangka jelaskan begitu. Kenapa? Karena lain orang lain apa kondisinya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin sembuh cepat atau kapan itu teman-teman jangan pikirkan seperti itu teman-teman. Itu malah nanti menjadi beban tersendiri buat teman-teman. Kalau menurut pengalaman Bangka sendiri, dulu waktu Bangka bertanya seperti itu juga, kapan ini bisa sembuh gitu kan, berapa lama gitu kan. Kalau menurut pengalaman Bangka, kalau secara untuk kita gangguan secara organiknya teman-teman, di lambungnya itu teman-teman, itu pun kata dokter juga teman-teman, kalau kita bisa menjaga 3P-nya di sini teman-teman, itu kemungkinan 2-3 bulan teman-teman, itu lambung kita sudah ada mulai perubahan teman-teman. Kalau untuk sembuh totalnya itu nanti itu tergantung diri masing-masing teman-teman, karena saat lambung kita sudah normal gitu teman-teman, nanti itu ada fase dimana kita itu tinggal kecemasan kita yang susah untuk kita kendalikan dan pikiran kita teman-teman. Nah, di situ tergantung kepada teman-teman sendiri ya. Kan udah Bangka bilang dari video awal itu teman-teman, karena gangguan GERD anxiety psikomatis itu gangguan asam lambung ini seperti lingkaran setan teman-teman. Saat lambung teman-teman normal tapi pikiran teman-teman lagi kacau, nanti itu akan berdampak atau efeknya itu asam lambung teman-teman akan meningkat kadar keasamannya gitu teman-teman. Nah, itulah nanti membuat teman-teman cemas ya gitu teman. Tapi saat lambung kita udah mulai normal kembali, di situ nanti ada pemicunya lagi, pikiran dari makanan juga bisa teman-teman. Saat pikiran kita sudah jernih gitu teman-teman, tapi kita makan asal-asalan gitu teman-teman, terus lambung kita terasa perih, kayak nyeri ulu hati gitu teman-teman. Kan teman-teman baik yang bertanya tuh gimana cara mengatasi nyeri di perut bagian kiri, bagian atas, bagian itu, pokoknya itu gonta-ganti teman-teman. Itu Bangka rasakan itu apa ya, akibat faktor makanan teman-teman. Nah, di situ bukannya kita tidak boleh makan atau tidak boleh mencoba gitu teman-teman. Jadi teman-teman saat makan itu kan proses, maksudnya kita kan udah lama itu mantang gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman memasukkan makanan yang baru, itu wajar aja teman-teman terasa nyeri gitu. Karena apa? Ya itu kan menyesuaikan lagi gitu teman-teman. Yang bikin kita terkadang itu panik atau cemas itu ya pemikiran kita itu, ini kenapa gitu. Padahal itu nggak apa-apa teman-teman, itu wajar aja. Karena kecemasan kita yang tinggi, seolah-olah kita itu wah ini kayaknya ada tanda-tanda sakit lain ini ya. Disitulah teman-teman, itu yang Bangka alami sendiri ya, yang Bangka pikirkan selama ini kan terlalu overthinking gitu teman-teman. Sebenarnya itu overthinking tuh nggak baik teman-teman. Nggak baik apa? Karena kita itu udah andai-andai gitu teman-teman. Itu berasal dari mana ya? Berasal dari dulu teman-teman, dulu waktu kita pertama terkena gangguan GERD anxiety dan banyak begitu sensasi yang muncul silih berganti. Nah, di situ rasa trauma itu muncul teman-teman. Jadi wajar aja teman-teman
teman-teman. Lama kelamaan nanti teman-teman bisa alihkan dengan berpikir yang positif ya, dengan cara melakukan hal-hal yang menyenangkan, melakukan kegiatan gitu teman-teman ya. Walaupun kalau belum sembuh total atau belum dalam masa penyembuhan itu ya jangan terlalu diforsir sekali teman-teman, terlalu berat beraktivitas gitu teman. Mulailah berlatih ya seperti jalan-jalan santai, terus ya pergi-pergi keluar gitu teman-teman. Walaupun nanti rasa keliengan itu terus muncul teman-teman, tapi itu gimana ya teman-teman, itulah yang harus kita latih teman-teman. Ketika kita tidak mau keluar di rumah aja karena kita takut teman-teman, justru kita takut karena keliengan, nanti takut roboh, takut itu teman-teman, itu sebenarnya enggak teman-teman. Karena Bangka udah jelaskan di video sebelumnya teman-teman, waktu lagi parah-parahnya lambung itu belum normal sekali teman-teman, Bangka paksakan untuk pergi jauh lagi teman-teman. Rasa kecemasan itu muncul, rasa pusing, keliengan, pokoknya udah mau perasaan mau end gitu teman-teman ya. Itu udah di jauh loh teman-teman, jauh dari rumah sakit, jauh dari itu, tepatnya di jembatan 6 sana teman-teman, di Pulau Galang sana teman-teman. Bangka ada job foto dulu teman-teman. Itu saat itu ini sedikit cerita lagi, saat itu kumatnya datang teman-teman, perasaan tidak enak, terus pusing, mual-mual, pokoknya dada terasa panas, terus pandangan itu tidak nyata gitu teman-teman, itu muncul. Tapi Bangka berapa ya memikirkan gitu, karena tahu cara menanganinya gitu teman-teman. Bangka ya duduk rileks, ambil air putih, kemudian napas itu putus-putus teman-teman, kayak serasa sesak napas gitu teman-teman. Tapi Bangka udah tahu metodenya. Kalau teman-teman mengalami seolah-olah nafas itu tidak lega gitu, seperti putus-putus, teman-teman itu harus tanamkan, pokoknya ini tanamkan di bawah pikiran, bawah alam sadar teman-teman. Kalau kita tahu metodenya gitu teman-teman, kita itu jangan mengikuti teman-teman. Waktu saat ide munculnya tiba-tiba teman-teman, kayak napasnya itu terasa putus-putus gitu teman-teman. Bangka langsung tarik napas dalam gitu teman-teman, keluarkan dari mulut gitu. Itu sebenarnya nggak ada putus-putus, karena itu perasaan kita teman-teman. Karena apa? Otak kita itu lagi sensitif kan, lagi gimana ya, lagi seolah-olah itu tanda bahaya gitu teman-teman. Karena selama ini kita fokus karena tiap hari kita kan merasakan sensasi kan teman-teman. Jadi itu wajar aja teman-teman, kita itu lagi siaga aktif istilahnya gitu teman-teman. Karena apa? Ya karena kurangnya glukosa, nutrisi, mineral, karena supply dalam tubuh kita itu kurang, itu wajar saja teman-teman. Itu karena Bangka udah tahu metodenya gitu teman-teman. Jadi Bangka udah mulai cepat gitu dari yang lain. Ada yang teman-teman yang 8 bulan belum apa-apa, setahun belum apa-apa gitu teman-teman. Alhamdulillah Bangka cuma 3 bulan udah bisa pergi kemana-mana. Itu padahal lagi par-par karena Bangka mencobanya teman-teman. Walaupun rasa keliengan nanti muncul, rasa ingin pingsan, ingin mati, ingin apa itu teman-teman, itu wah nggak karu-karuan teman-teman. Tapi insya Allah kalau karena kita tanamkan di pikiran bawah alam sadar kita, karena itu sensasi efeknya emang kayak gitu, tidak akan membunuh kita secara mendadak. Itu Bangka selalu tanamkan begitu teman-teman. Itu tidak akan, asam lambung itu tidak akan membunuhmu secara mendadak seperti serangan jantung gitu teman-teman. Itu nanti kalau teman-teman palingan teman-teman sering panik itu ketika mengalami nyeri dada kanan kiri teman-teman. Di situ apa? Itu teman-teman harus berpikir, ini trik jitu sama sekali nih teman-teman, buat teman-teman yang sering mengalami nyeri di dada kanan kiri teman-teman. Teman-teman pikiran harus tanamkan di bawah alam sadar teman-teman. Ketika teman-teman mengalami seperti itu, teman-teman harus berpikiran, ini GERD nih. GERD itu bentuknya gasnya mau naik ke atas gitu teman-teman. Jadi saat kita sendawa, disitulah kenapa dada kanan kiri kita itu nyeri. Ya karena dia melewati kerongkongan kita teman-teman. Kerongkongan letaknya di dada ya. Teman-teman pikirkan seperti itu teman-teman. Nah ini nggak apa-apa gitu teman. Buktinya nggak apa-apa selama ini. Buktinya teman-teman pasti masih
sehat walafiat kan, walaupun mengalami nyeri dada kanan kiri. Pasti yang lagi parah-parahnya itu paham yang Bangka maksud ini teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang belum mengalami, lagi melihat video Bangka pasti tertawa-tawa, ah mau ngomong apa ini, kayak lebel, emang ada penyakit kayak gitu, itu cuma halusinasi, kadang dibilang ketempelan setan lah, apalah ya teman-teman. Padahal itu sensasi yang ditimbulkan oleh getah anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Pasti teman-teman yang pernah mengalaminya udah nggak asing lagi teman-teman. Jadi itu teman-teman, faktor-faktor itu kan faktornya teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman gimana ya, latih gitu teman-teman. Pokoknya teman-teman latih terus keluar-keluar gitu teman-teman. Jadi biar tidak apa ya, ya tidak berlarut-larut gitu teman-teman, biar bisa normal kembali ya, seperti dulu lagi melakukan aktivitas yang kita senangi gitu teman-teman. Kadang waktu kita mau ingin melakukan aktivitas yang kita senangi itu selalu berpikiran, wah kita udah senang ini tiba-tiba aduh selalu adu gitu teman-teman, kayak nggak lepas bebas gitu. Karena kita harus bebas teman-teman di sini, bebas apa ya, bebas dari gangguan getah anxiety psikomatis ini teman-teman. Karena ya gangguan ini tidak berbahaya teman-teman, tapi cuma mengganggu aktivitas kita sehingga kita tidak produktif. Jadi kita itu ya bawanya takut, kemana-mana takut gitu kan teman-teman. Itulah yang Bangka rasakan. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai berangsur-angsur ya, mulai beraktivitas kembali ya seperti dulu lagi gitu teman-teman. Tetap menjaga 3P-nya teman-teman, dan pola pikirnya itu sangat penting teman-teman. Oke, cukup sekian video dari Bangka. Apabila ada pertanyaan bisa teman-teman komen di bawah teman-teman, atau ingin sharing-sharing bisa komen di bawah. Nanti ya kita, kalau Bangka bisa menjawab, Bangka jawab gitu kan. Buat teman-teman yang lain yang tahu solusinya bisa bantu teman-teman yang lain gitu ya kan. Seperti biasa, jadikanlah channel Bangka ini channel diskusi, berkumpulnya orang-orang yang ingin sembuh dan ingin berbagi gitu teman-teman pengalamannya dalam menjalani atau pernah mengalami gangguan getah anxiety psikomatis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.